Iya, bagus sekali. Ya, can you see my screen? Bisa ya. Oke, hari ini Bisa, Miss. bisa ya. Oke. Hari ini saya iseng nih nyobain apa sih virtual background begini. Oh, kalau kalian mau pakai yang lain juga boleh. Oke, can you turn on your camera before our discussion? Dinyalakan dulu dong kameranya. Halo, Sally, Nabila, Mila, Raffi. Can you turn on your camera, please? I got it. How about Nabila, Mila, Sally? Can you turn it on? Kameranya dinyalakan dulu, ayo. Oke, kok Raffi menghilang? Boleh mau pakai background virtualnya, di-explore aja ya. Saya nggak dipakai. Sekali-sekali boleh ya. Nanti pokoknya pas lagi terakhir kita foto, pakai ya. Oke. Caranya gimana, Miss? Caranya cuma diklik aja nih, ada kamera, apa sih gambar kamera tuh. Klik kanan, terus cari choose virtual background. Nah, itu ada mau diganti pakai topi, pakai apa. Kalau yang nggak berbayar biasanya cuma sedikit ya aplikasi apa fiturnya. Tapi kalau yang berbayar banyak. Ya, oke? It's okay ya, nggak apa-apa ya, biar nggak bosen lihat wajah Miss Nisanya. Ya, oke. Yes, anyway, how is your day? Hari ini gimana kabarnya semua? Sally, Mila, Nabila, Raffi, welcome Jihan. Are you fine? Semuanya baik-baik aja? Sehat? Alhamdulillah, Yang Miss. paling penting ya sehat ya. Oke. Ya. Oke, anyway, yang masuk hari ini saya absennya melalui Zoom ya. Kalau setiap Zoom saya absennya melalui Zoom. Tapi kalau hari nggak pakai Zoom kita absennya melalui e-learning gitu ya. Oke, without wasting our time, karena ini cuma 1 jam. Kalau saya mau ngambil hari apa tuh, hari Rabu ya ada 2 jam. Itu saya kalau pagi terlalu hektik ya dan ada jadwal ke sekolah, working from office, jadinya agak taking some time gitu, buru-buru. Lebih baik yang saya gunakan yang 1 jam ini aja ya. Oke, sambil texting temannya supaya segera masuk ya. Langsung saya share screen materi kita tentang naratif. Sebenarnya ini sudah ada di channel YouTube saya, cuma in case of you don't understand, I think I got to explain it. Okay, can you give me time about 5 until 10 minutes untuk saya membahas ini ya. Ya, kalau bisa di-mute dulu suaranya, yang lainnya silakan di-mute. Khawatir ada annoying voices gitu ya. Oke, sudah ya semuanya di-mute ya. Oke. Oke, sudah semua? Oke, di-mute. Alia di-mute juga sudah. Oke, sip. Yes, talking about narrative, I think this is really related in our daily life activities. Ketika kalian mau tidur, suka nggak di storytelling sama orang tua mungkin? Atau mungkin kamu diberikan buku bacaan supaya kamu bisa tidur ya, story bedtime gitu ya. Nah, ini adalah jenis teksnya namanya naratif. Oke, di pelajaran waktu di SMP juga pernah dibahas, cuma biasanya naratif teks untuk SMP itu fokus kepada ini ya, kepada what is it, kepada fairy tale kayak Cinderella, Peter Pan gitu ya. Nah, kalau yang di SMA kita lebih fokus ke legenda atau legend. Oke. Wait. Nah, this is the basic competence. Ini yang harus kalian kuasai ya. If you can be able to distinguish kind of narrative text, or you can reach or catch the meaning, it means you master this competence. Okay, so we learn about social function. Ngapain sih kita belajar naratif? Tujuan utamanya apa ya? Nah, kalau seandainya kamu lagi galau, lagi nggak mood, ya yang pasti baca Al-Quran dulu ya. Nah, alternatif kedua yaitu baca
teks yang buat menghibur kamu. Ya, baca teks apa? Ya itu naratif teks. Jangan baca yang berat-berat, malah jadi tambah pusing ya. Oke, karena tujuan daripada naratif teks adalah to entertain the readers. Nah, jadi gitu ya, apalagi yang suka baca ya. Atau kalau yang nggak suka, mulai sekarang paksakan untuk membaca literasi, karena itu kemampuan kecakapan yang harus kalian kuasai di masa yang akan datang, ya. Oke, jangan baca yang berat-berat, jangan baca koran, karena itu tujuannya udah beda lagi. Tujuannya bisa membandingkan, bisa menganalisis, kan berat ya. Maka cari teks yang bisa menghibur kamu, yaitu teks-teks yang berhubungan dengan teks naratif. Okay, so what is the the structure text of narrative? Apa sih struktur teks naratif itu? Nah, struktur teks itu sama dengan generic structure ya, kerangka karangan dari teks naratif. Oke, jadi kalau kalian ingin membaca atau menulis sebuah teks naratif, kerangka ini harus ada. Oke, ada 4 kerangka yang harus ada pada teks naratif ya. Yang pertama orientation. Orientation itu apa sih? Pengenalan. Jadi si penulis mengenalkan siapakah tokoh yang sedang dibahas, apakah dia atau mungkin kalau seandainya hewan atau benda, apakah benda itu, dan di mana kejadiannya, lokasinya, dan kapan terjadinya. Itu harus menjawab pertanyaan who, what, where, and when ya pada orientation. And then for complication there must be answering konflik ya, ada konflik, masalah apa yang sedang dibahas, yang sedang diceritakan oleh si penulis. Ada namanya major complication, ada minor complication. Masalah utama yang dibarengin masalah-masalah minor atau pendukung ya. Oke. Nah, dalam teks naratif wajib ya harus ada complication. Kalau tidak ada konflik katanya tidak menarik gitu ya. Next, there must be resolution. Kalau ada konflik, selesaikan. Nah, makanya di resolution ini diselesaikan masalah yang ada di cerita pada sebuah teks naratif. Setelah itu disimpulkan, reorientation. Kesimpulannya apa? Ceritanya ada menarik nggak sih atau tidak gitu. Dan tambahan yang lain, tolong suaranya di mute. Halo, halo. Siapa ya? Oke, di mute dulu ya. Oke. Tambahan yang lain, kerangka karangan pakai nama ya. Kalau nggak pakai nama saya khawatir ini penyusup ya. Tolong pakai nama ya. Oke. Kerangka karangannya lain ada yang namanya evaluation and coda. Evaluation itu penilaian pakai nama ya. Saya nggak mau kalau nggak pakai nama. Sorry, saya remove ya. Oke. Yes. Sebentar. Wait a minute, bentar. Oke. Ya, oke. Evaluation itu penilaian terhadap tokoh. Jadi tokoh itu mungkin bersifat antagonis atau protagonis, diceritakan di situ. Dan koda nilai moralnya. Apa sih yang diambil dari cerita keseluruhan? Biasanya penulis ada yang memasukkan nilai moralnya, ada juga yang enggak, kita disuruh mikir ya, ada juga yang seperti itu. Oke, next. The language features atau ciri-ciri penggunaan bahasa pada teks naratif. Oke. You have to use simple past tense. Harus dalam menggunakan bentuk lampau. Jadi verb 2 atau boleh juga past continuous. Pokoknya dalam bentuk lampau aja ya. Jangan bentuk sekarang. Kenapa kan tidak dalam bentuk sekarang? Karena ceritanya tidak nyata. Halo, siapa ini suaranya? Tolong di mute dulu dong. Ya. Suaranya Suaranya di mute dulu, di mute. Ya. Jadi karena ini this is not real story, you have to use in simple past form. Past tense ya. Oke. And then menggunakan noun phrase, kumpulan kata benda, kayak contohnya young beautiful lady. Nah, itu noun phrase ya, a young beautiful lady. Seorang gadis yang cantik dan masih muda itu ya. Oke, ada ajan. It's okay ya. Nah, and then there is adverbs, kata keterangan
Ya, harus ada keterangan yang menunjukkan lampau kayak long time ago, once upon a time, ya. Jangan pakai yang now atau right now ya, karena itu menunjukkan sekarang. And then there must be action verb, kata kerja yang berupa tindakan. Ya, ini standar ya. Semua jenis teks juga saya rasa ini juga memiliki action verb ya. Sorry. And then there is saying and thinking verb. Ada kata kerja yang berhubungan dengan pemikiran dan juga perkataan. Contohnya biasa ada di kalimat langsung ya, kayak direct speech. Contoh, Cinderella said. Nah, itu kan, itu adalah saying verb. Cinderella said. Nah, kalau yang thinking verb, the prince thought. Nah, itu thinking verb, berpikir ya. Oke. Next. Sorry. Yes. So, this is the outline of narrative text. Kalau mau buat outline-nya seperti ini ya. Harus ada judul. Apa sih judul ceritanya? Setting, di mana tempat kejadian ceritanya. And then karakter. Siapa saja mereka, karakter-karakter ini yang diceritakan. And then seperti apa karakternya? Apakah buruk, baik? Nah, oke, and then jelaskan, describe kan, Cinderella is a young beautiful lady, itu udah describe kan, menjelaskan si Cinderella. And then action, apa yang terjadi dan hasilnya apa gitu. And then masalahnya apa sih? Kok ada masalah? Terus bagaimana kalau masalah ini terjadi di tokohnya adalah hewan gitu. Nah biasanya kalau tokohnya hewan berarti itu fable ya. Jadi hewannya bisa berbicara seperti atau bertindak seperti manusia. Oke, and then terakhir jangan lupa there is a moral, harus ada moral atau nilai moralnya. Cerita yang baik, naratif yang baik adalah cerita yang memiliki moral value. Kalau tidak ada moral value, hanya menghibur saja berarti kurang baik gitu ya. So what lesson do you learn from this story? Apa sih yang kamu pelajari dari cerita ini? Oh, cerita Cinderella mengajarkan saya untuk apa ya? Untuk apa? Untuk baik hati, oke. Atau cerita tentang Peter Pan mengajarkan saya untuk tidak nakal ya, example something like that ya. Next. This is example of narrative text. Nah, ini tentang Legend of Surah and Baya. Coba M. Haitami, are you there? M. Haitami? Ya, Bu. Can you read the first paragraph, please? Bu. Dibaca ya teks paragraf pertamanya ya. Yang Legend of Surah and Baya. Iya, oke. Hurry up. Yes. A long time Ago. Ayo. ya, Not Bu. loving. Ayo, nggak apa-apa. Not loving, please. Serious. Sampai mana, Bu? Sampai Yang mana itu. ini? Sampai give up. Oh. Ya. A long time ago. Ayo. A long time ago in East Java there were two strong animals. Surah. Surah and Baya. Surah was a shark and Baya was a crocodile. They live In the sea. They live in the sea. Live in the sea. They live in the sea. They were friends, but when they were hungry, they did not want to share. They did not want to share. Ayo, lanjut. Hai Tami. Halo, hai Tami. Not want to share with God. Ya. Ya, Bu. Ya, lanjut. They fought. Lanjut. They fought
over over it it and never suffered fighting over it. until one of Until one of them them give up. gave up. Them Oke, good job, Haitami. Yes. Nah, oke, lanjut ya. Next, nanti kita bahas. Baca dulu ya. Oke. Next is Andi Pahrudin. Are you there? Andi Pahrudin? Hadir, Halo? Bu. Okay, can you read this one, the second paragraph, please? Baca, Bu. Iya. Okay, read it, please. One, On hot day, Surah, and Baya were looking for food. suddenly, Suddenly, Baya saw a good yummy yummy, is my loot, lunch. said Baya. Hmm. No way, this is my loot. Lunch, Lads, you are greedy, greedy. I haven't ate for It- 2 days, said said Surah. Surah. Then, Surah and Baya. fought again, Fog again. Will hey we're fighting fighting the god ran away. away. Okay, good job, Andi. Thank you. Next, the girl ya. Coba ceweknya sekarang. Sally. Are you there, Sally? Sally. Ya, Miss. Okay, read it please. Quickly ya. After fighting for hour, Surah and Baya felt very tired. I'm tired of fighting, Baya, said Surah. Me too, said Baya. We must stop fighting. Do you have any idea how? Yes, I do. Let's Separate. separate our territory. I will live in the water and look for food in the sea. And you live on the land and in the river and look for food there. Do you agree? Asked Surah. Let me think about it. Okay, I agree. From today, I will never go into the sea again. My place on the land, said Baya. Okay, good job, Sally. What a great pronunciation. Good job. Thank you. Next, one more paragraph. Oke, anyone? Siapa aja? Nggak usah ditunjuk. Ayo, paragraf terakhir. Anyone? Siapa yang mau baca? Anyone? Saya boleh nggak, Miss? Okay, of course. What's your name? Nabila. Okay, Nabila, please. So they both lived in different places, but one day Surah was very hungry, and there was not much food in the sea. So he went to the land and looked for some food in the river. Baya was very angry when he discovered that Surah had broken the promise. Hey, what are you doing here? This is my place. Your place is the sea, but there is water in the river, right? So this is also my place, said Surah. Then Surah and Baya fought again. Surah bit Baya's tail. Baya did the same thing to Surah. He bit very hard until Surah finally gave up. He went back to the sea. Baya was very happy. He had his territory again. That was their last fight. But the place where they had fought was a mess. There was blood everywhere, and people named the place Surabaya, from Surah the shark and Baya the crocodile. The city logo shows this famous fight. Okay, what a great pronunciation. Thank you so much, Nabila. Good job. Oke, bagus ya. Nah, sekarang kita lihat nih yang tadi ya.
Oke, this one tadi sudah dibaca. Ini tentang legenda Surabaya. Ingat ya, di semester ini kita fokusnya ke legenda saja. Kita tidak membahas tentang fairy tales, fable, dan sebagainya. Jadi kita fokus ke legenda. Apa sih legenda itu? Jadi legenda adalah jenis teks naratif yang membahas sebuah cerita berdasarkan tempat sejarah. Example Prambanan itu ada cerita Roro Jonggrang ya, and then there is a story about Maling Kundang, itu juga ada ceritanya ya, dan tempatnya katanya di Pulau Manis gitu, ada batu yang menyerupai Maling Kundang yang sedang sujud ya, and then there is a story about ini ya, legenda Surabaya ya, jadi legenda Surabaya katanya, dan ada tempatnya juga, ada patungnya juga ya di Surabaya gitu, tentang si Sura dan Baya. Who is Sura? Sura itu adalah a shark, paus. Baya is a crocodile atau buaya ya. Jadi di sini cerita tokohnya hewan, tapi fokusnya kita ke legendanya ya. Oke, nah di sini they live in the sea, ini menjelaskan tentang tempat. Jadi di orientation ini menjawab who, what, where, and when. Who-nya Surain Baya, where-nya in the sea, when-nya kapan kejadiannya a long time ago. Di zaman dahulu kala. Ya, in the sea, in East Java boleh ya, tadi tempatnya ya. Oke, and then ini udah ada kata one hot day. Nah, biasanya ada event juga, peristiwa ya. Jadi di naratif itu sebenarnya nggak semuanya bentuknya seperti tadi orientation, complication, resolution, evaluation. Ada event juga seperti di recount text ya. Jadi menceritakan peristiwanya. Oke, karena di sini fokus ke konflik ya. Karena di sini si Sura dan Baya sedang bertengkar mengambil makan siangnya yaitu seekor kambing ya, a goat ya. Akhirnya itulah konfliknya, major konfliknya di situ ya. And then lanjut sampai mereka akhirnya menemukan resolusi ya. Oke, resolusinya mereka mengadakan agreement. Jadi kalau si kalau si paus harus cari makannya di air. Nah, kalau si Baya di daratan gitu kan, kalau nggak salah ya. Oke. Yes, akhirnya gimana ini? Awalnya sepakat gitu, sampai akhirnya si Baya merasa sorry, kalau tadi si paus di lautan ya, kalau si what is it? Si apa? Si oke, kok jadi lupa ini saya. Siapa tadi? Sura and Baya. Si paus di lautan, si buaya, buaya ya, buaya di sungai gitu ya. Di daratan ternyata sungai itu juga ada airnya kan. Nah, akhirnya memicu pertengkaran kan di situ sampai akhirnya mereka menemukan kesepakatan. Sorry, sebenarnya tidak sepakat ya, karena akhirnya yang menang adalah what is it? Halo? Halo? Ya, kedengaran kan suara saya ya? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Kabel nih, oke. Ya, oke. Sampai akhirnya terjadilah pertumpahan darah gitu. Makanya dinamakan Surabaya tempatnya gitu ya. Karena Surabaya ini menjadi awal cerita legenda tentang perselisihan antara Sura dan Baya. Nah, sampai akhirnya dijadikan sebuah logo gitu ya, yang menunjukkan famous fight dari dua hewan yang benar-benar buas ya, dua-duanya juga jago ya. Oke. Nah, ini masuknya ke reorientation ya, kesimpulan. Di bawahnya ini adalah kesimpulan ya. Oke. Nah, ini sudah ada sih deskripsinya. Nah, judulnya, karakternya, tujuannya, masalahnya apa, and then apa nih actionnya sampai resolusinya ya. Resolution I mean. Sudah ada di sini.
Yes. Nah, terakhir itu saya memberikan video materi tentang wait. Nah, saya stop share dulu ya. Ya, oke. Waktu itu saya menjelaskan tentang ini ya. Di akhir video itu ada semacam latihan ya, supaya kamu mengerjakan. Nah, latihannya tentang tentang kalau tidak salah tentang legenda Toba ya, legenda Lake Toba. Nah, what I mean is you have to write your answer based on the question gitu ya. Dan banyak yang sudah jawab, tapi sayangnya jawabannya itu tidak menggunakan gaya bahasa sendiri gitu ya. Jadi akhirnya banyak yang copas. Dari bawah sampai akhir tuh saya lihat banyak yang nggak ada perbedaan, titik komanya juga tidak ada. Jadi tinggal copy paste gitu ya. Nah, so I mean kalau yang belum atau mau memperbaiki silakan gunakan dengan bahasa sendiri saja, nggak harus ada yang di PowerPoint dipindahkan ke my YouTube comment, nggak seperti itu ya. Gunakan bahasa sendiri. Kayak mana sih contohnya Bu? Gini. Okay, the story is about Lake Toba, who has character Toba, his mother and his father. Contohnya gitu ya. Jadi nggak harus titik 2 orientation titik 2, complication titik 2, nggak gitu. Gunakan pakai bahasa sendiri seperti resume aja ringkasan ya. Itu kan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalau tidak salah di situ ada sekitar 16 pertanyaan ya. Tapi boleh dirangkum dalam satu teks gitu ya. Oke, kalau yang belum silakan dilanjutkan di komen YouTube saya. Kalau yang sudah mau direvisi juga boleh ya. Okay, do you have any questions about this material? Yes? Naufal, Sally, Nabila, Alia, Mila, Raffi, Hadijah, Amelia, Rizka, Naura, Agustin, Haitami, Valerian, Andi, Rivo. Do you have any question? Hari ini ada 15 orang ya, not bad ya. Oke. Do you have any questions? Ada pertanyaan? Kalau tidak, Miss. Tidak? Are you sure? Sudah paham ya berarti ya? Oh, kalau sudah paham berarti next meeting kita fokus ke exercise reading ya. Oke. Yes, oh, satu lagi. Don't forget to do your assignment yang masih belum mengerjakan dari tugas pertama sampai terakhir, silakan dikerjakan. Saya masih kasih waktu sampai akhir bulan ini ya. Oke. Tidak apa-apa terlambat, yang penting mengerjakan. Tapi bukan berarti you do procrastination, bukan berarti itu ya. Jangan berarti gampang jadi gampang misalnya saya ini jadinya ngerjainnya ntar aja gitu. Bukan berarti itu ya. Doing procrastination is not okay ya. But I appreciate the student who can do the assignment on time. Tapi saya lebih menghargai lagi kalau kalian mengerjakan. Nggak apa-apa terlambat, yang penting mengerjakan ya. Oke, I think that's all. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta nyalakan lagi kameranya. Mau saya foto nih. Sudah dengan pakai virtual background beda-beda nggak? Tadi udah saya ajarin kan, klik video kanan. Nah, itu ada tulisan choose virtual background. Macam-macam ya, boleh. Ada yang pakai pita dan sebagainya. Oke? Yuk, kita mulai ya. Sudah pakai virtual background-nya? Kita mulai ya. Hitungan 3 nyala semua ya. Oke. Ini saya masukkan YouTube loh ini. Nanti hasil rekamannya bisa kalian lihat di YouTube. 1 and 2 and 2. 2.5. Ayo dong semuanya dong. 2.5. 2.7. Come on guys. Come on. 1, 2, and 3. Shot. One more. Ayo. 1 and 2 and 3 and 4. Sup.
Okay, good job. Thank you for your participation today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yeah, see you. wabarakatuh. See you. Wabarakatuh. See you. You can leave now. Baik, Bu. Ya, Ya, Ibu Bu. baru masuk ini Rivo. Oke, you can leave now. Saya tutup ya.